Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Kulo Sowan, manembah dumugi, panjenengan sedoyo, para sedulur roso, para pejalan spiritual, para penapak dalan kasunyatan, sugeng rawuh wonten ing channel Olah Roso 7. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyingkap satu pusaka leluhur yang jarang disebutkan, namun menyimpan makna yang dalam. Inilah ilmu Aji Gineng. Sebuah ajian yang bukan sekadar mantra atau tirakat, tetapi jalan sunyi menuju ketenangan batin, pengendalian diri, serta wibawa yang memancar tanpa harus dipamerkan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang bening, niat yang tulus, dan keyakinan bahwa setiap ilmu adalah titipan dari Gusti Kang Murbeng Dumadi. Bahwa ilmu tidak boleh dipakai untuk merugikan, tetapi harus menjadi cahaya penerang jalan hidup. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh hiruk-pikuk, penuh kegelisahan. Banyak orang mencari ilmu lahiriah, kekayaan, jabatan, bahkan kekuatan fisik. Namun sesungguhnya ada ilmu yang jauh lebih tinggi nilainya, yaitu ilmu yang menata batin. Dalam khazanah Jawa, ilmu seperti ini disebut Aji Gineng. Kata Aji berarti pusaka, sesuatu yang luhur dan agung. Kata Gineng berasal dari makna hening, diam, tidak menampakkan diri. Jadi Aji Gineng adalah pusaka keheningan, pusaka pengendalian, ilmu yang tidak tampak kasat mata, namun justru lebih dahsyat daripada kekuatan yang ditunjukkan dengan otot atau senjata. Seorang yang memiliki Aji Gineng ibarat air yang diam di kedalaman. Ia tidak gaduh, tidak pamer, tetapi menyimpan kekuatan yang menyejukkan sekaligus menakutkan bagi mereka yang berniat buruk. Sejak dahulu, manusia selalu merasa gelisah. Hidup di dunia tidak pernah lepas dari persoalan, sakit, kehilangan, ketidakpastian. Maka dari itu, para leluhur mencari cara bagaimana agar jiwa bisa kuat menghadapi semua cobaan. Sebagian orang menempuh jalan lahiriah, membangun kerajaan, menyiapkan senjata, mengumpulkan kekuatan fisik. Namun ada sebagian yang lebih dalam hatinya, yang sadar bahwa kekuatan sejati bukan di luar, melainkan di dalam. Dari kesadaran inilah lahir berbagai ilmu batin, dari wirid Islam, dari doa-doa Jawa kuno, dari laku tirakat, dari tapa brata, dari meditasi. Semuanya menuju pada satu tujuan, ketenangan, keteguhan, dan kejernihan hati. Ilmu Aji Gineng muncul dari jalur ini. Ia lahir dari pemahaman bahwa orang yang mampu diam, sabar, dan menahan diri sesungguhnya lebih sakti daripada orang yang mampu merobohkan lawan dengan kekuatan fisik. Ilmu Aji Gineng dipercaya berkembang di tanah Jawa pada masa-masa peralihan antara Hindu-Buddha ke Islam. Pada masa itu, banyak ajian dan laku tapa diwariskan, kemudian dipadukan dengan nilai-nilai tauhid Islam. Para wali dan ulama di tanah Jawa, seperti Sunan Kalijaga, seringkali menekankan bahwa kesaktian bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ilmu-ilmu yang bersifat batiniah, yang menata hati, justru lebih dipelihara daripada ilmu kesaktian yang hanya untuk berkelahi. Untuk ilmu Aji Gineng konon berasal dari sebuah pemahaman sederhana. Sing sejatine kuat iku dudu, sing isa ngalahke wong liya, nanging sing isa ngalahke hawa nafsuna dewe. Artinya, yang sejati kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain, melainkan orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Falsafah ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Al-mujahid man jahada nafsahu. Seorang pejuang sejati adalah yang mampu berjihad melawan dirinya sendiri. Maka dapat kita lihat, Aji Gineng bukanlah sekadar ilmu Jawa, tetapi ia sejalan dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Ilmu kasar versus ilmu halus. Dalam tradisi Jawa dikenal dua jenis ajian. Ajian kasar
yaitu ilmu yang tampak nyata, seperti kekebalan tubuh, kesaktian fisik, kekuatan untuk melawan musuh secara lahiriah. Contohnya Aji Pancasona, Aji Rawarontek, Aji Waringin Sungsang. Ajian halus, yaitu ilmu yang bekerja secara batiniah, tidak tampak namun mengubah aura, wibawa, dan kekuatan jiwa seseorang. Nah, Aji Gineng termasuk ajian halus. Ia tidak menjadikan tubuh kebal senjata, tidak menjadikan mata bisa memancarkan api, tetapi ia membuat pemiliknya memiliki ketenangan yang luar biasa. Seorang yang memiliki Aji Gineng mampu menghadapi situasi sulit tanpa panik. Kata-katanya singkat namun penuh bobot. Tatapannya sederhana namun bisa menundukkan hati lawan. Inilah yang disebut wibawa sejati. Mengapa disebut kesaktian yang tidak terlihat? Saudara-saudara sekalian, seringkali manusia tergoda oleh kesaktian yang bisa dipamerkan. Orang ingin kebal bacok, ingin bisa menghilang, ingin bisa memanggil hujan. Tetapi semua itu justru bisa menjebak ego. Berbeda dengan Aji Gineng. Ia tidak membuat pemiliknya ingin pamer karena yang dirasakan adalah ketenangan dalam hati. Orang lain mungkin tidak tahu ia memiliki ajian, tetapi mereka merasakan auranya. Seperti pepatah Jawa, witing tresna jalaran saka kulina, nanging witing wibawa jalaran saka ketenangan. Artinya, cinta bisa lahir karena kebiasaan, tetapi wibawa lahir dari ketenangan. Orang yang gelisah tidak bisa memimpin. Orang yang mudah marah tidak bisa menjadi teladan. Tetapi orang yang memiliki Aji Gineng dengan keheningan dan kesabarannya justru mampu menggerakkan orang banyak tanpa harus berteriak. Sedulur Roso, inilah gambaran awal tentang ilmu Aji Gineng. Sebuah ilmu yang tidak tampak namun bekerja dalam sunyi. Sebuah pusaka leluhur yang menekankan ketenangan, kesabaran, dan pengendalian diri. Di bagian berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menyingkap bagaimana tata laku tirakat Aji Gineng, bagaimana mantra atau doa yang menyertainya, serta apa makna filosofis di balik laku tersebut. Mari tetap bersama Olah Roso 7, tetap membuka hati, tetap menjaga niat, agar setiap pengetahuan yang kita pelajari menjadi berkah, bukan beban. Kita telah memahami pengantar mengenai ilmu Aji Gineng. Bagaimana ilmu ini lahir dari kebutuhan manusia untuk menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan dunia luar, dan bagaimana ia berbeda dari ajian kasar yang tampak nyata. Sekarang, mari kita mendalami lebih jauh tentang legenda, tirakat, filosofi, serta penerapan Aji Gineng dalam kehidupan modern. Dalam tradisi lisan Jawa, banyak cerita mengenai tokoh-tokoh yang mempraktikkan Aji Gineng. Salah satunya adalah kisah seorang sesepuh desa di pesisir Jawa Tengah, yang dikenal sebagai seorang yang sunyi namun disegani. Orang-orang tidak pernah melihatnya berkelahi, namun setiap keputusan yang ia ambil selalu tepat, setiap kata-katanya penuh wibawa. Ia dikisahkan menjalani laku tapa brata sejak muda. Setiap malam, ia duduk hening di tepi sungai, membaca wirid, berzikir, dan menyendiri untuk menata hati. Dalam keheningan itu, ia belajar untuk tidak tergesa, tidak marah, dan tidak terganggu oleh omongan orang. Inilah inti dari Aji Gineng. Kesaktian muncul dari ketenangan, bukan dari pamer kekuatan. Cerita lain datang dari seorang wali yang pernah menuntun muridnya di hutan-hutan pegunungan. Muridnya melihat bahwa sang guru selalu hening, tenang, dan mampu menyelesaikan konflik hanya dengan kata-kata. Murid itu awalnya ingin memiliki kekuatan fisik, namun sang guru menegaskan bahwa kekuatan sejati adalah menaklukkan hawa nafsu sendiri. Dari situlah, Aji Gineng dikenal sebagai ilmu sakti tanpa terlihat, yang menekankan pengendalian diri dan kejernihan hati. Sebagai ilmu batin, Aji Gineng memang memiliki tirakat dan wirid. Namun dalam konteks edukatif, kita pahami sebagai latihan, pengendalian diri, meditasi, dan penguatan batin. Ini bukan ajaran
untuk menyerang orang atau melakukan hal-hal mistis berbahaya. Beberapa prinsip inti yang diajarkan: kesunyian dan keheningan. Setiap hari, luangkan waktu untuk duduk hening, menenangkan pikiran, dan fokus pada napas serta hati. Tujuannya adalah mengenali diri sendiri, memahami emosi, dan menahan amarah atau hawa nafsu yang merusak. Zikir dan doa. Menggabungkan wirid Islami dan doa Jawa kuno yang membantu menguatkan hati dan menjaga konsentrasi. Contoh, membaca Bismillahirrahmanirrahim atau doa yang menenangkan hati sebelum tidur dan setelah bangun. Pengendalian hawa nafsu. Setiap tindakan dianalisis, apakah didorong oleh nafsu, kesombongan, atau niat baik. Aji Gineng mengajarkan bahwa orang yang mampu menahan diri dari perbuatan negatif memiliki kekuatan batin lebih besar daripada orang yang menonjolkan kekuatan fisik. Penguatan wibawa dan aura positif. Dengan ketenangan batin, orang lain secara alami merasa hormat dan nyaman berada di dekat pemilik Aji Gineng. Ini merupakan bentuk kesaktian yang tidak tampak, namun sangat berpengaruh di dunia sosial. Filosofi ilmu Aji Gineng. Secara filosofis, Aji Gineng mengajarkan beberapa prinsip penting. Kesaktian tidak harus terlihat. Orang yang pamer kekuatan seringkali rapuh batinnya. Orang yang diam, tenang, dan konsisten dalam niatnya justru lebih kuat. Mengalahkan diri sendiri lebih mulia daripada mengalahkan orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, orang mukmin yang berjihad melawan nafsunya lebih mulia daripada berjihad melawan musuh di medan perang. Ketenangan sebagai pondasi wibawa. Wibawa muncul dari cara seseorang mengendalikan diri, bukan dari gelar, harta, atau kekuatan fisik. Ilmu sebagai amanah, bukan sekadar kekuatan. Semua ajian, termasuk Aji Gineng, seharusnya digunakan untuk kebaikan, menolong orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah. Perbandingan dengan ajian lain untuk memahami lebih luas, kita bisa melihat perbedaan Aji Gineng dengan ajian lain. Aji Pancasona lebih dikenal sebagai ajian untuk kekebalan dan kesaktian fisik. Orang yang menguasainya bisa melawan lawan secara lahiriah. Aji Semar Mesem, ajian yang memikat hati orang lain, meningkatkan daya tarik sosial dan romantis. Aji Gineng tidak terlihat, tidak memaksa orang lain, namun menenangkan hati, meningkatkan wibawa, dan mengendalikan emosi. Dari sini terlihat bahwa Aji Gineng lebih cocok untuk pemimpin spiritual, guru, atau orang yang ingin memperkuat batinnya tanpa pamer kekuatan. Relevansi di kehidupan modern. Sekarang, bagaimana Aji Gineng diterapkan di dunia modern? Meskipun kita tidak menggunakan mantra atau tirakat kuno secara literal, filosofi dan prinsipnya tetap relevan. Pengendalian emosi. Orang yang tenang menghadapi masalah akan lebih cepat menemukan solusi. Belajar diam sebelum bereaksi sama dengan inti dari Aji Gineng. Meningkatkan wibawa. Dalam dunia kerja, keluarga, atau masyarakat, wibawa bukan soal otoritas, tapi soal ketenangan dan kepastian. Orang yang konsisten, tenang, dan bijaksana cenderung dihormati tanpa harus memaksa. Aura positif. Orang yang damai batinnya akan memancarkan aura yang menenangkan orang lain. Ini membantu membangun hubungan harmonis, menjadi teladan, dan menumbuhkan rasa aman di sekelilingnya. Meditasi dan mindfulness, melatih diri untuk fokus pada napas, tubuh, dan pikiran adalah versi modern dari tirakat Aji Gineng. Membiasakan diri hening dan reflektif, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Seorang tokoh modern di Jawa pernah bercerita, ia merasa kesulitan menghadapi konflik di tempat kerja. Semua orang sibuk bersaing dan berebut pengaruh.
Ia pun memutuskan untuk menerapkan prinsip Aji Gineng, diam, tenang, sabar, dan bijaksana dalam berbicara. Lambat laun, rekan kerjanya mulai menghormatinya, keputusan-keputusannya diterima tanpa debat panjang, dan konflik berkurang. Ia tidak memiliki kekuatan fisik atau ilmu sakti seperti dalam legenda, namun wibawa batinnya terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Sedulur Roso, hingga titik ini, kita sudah memahami bahwa Aji Gineng lahir dari kombinasi budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Ilmu ini menekankan pengendalian diri, kesabaran, dan ketenangan batin. Ia berbeda dari ajian lain karena kesaktiannya tidak tampak secara fisik, namun terasa melalui wibawa dan aura positif. Prinsip Aji Gineng tetap relevan di era modern, membantu mengendalikan emosi, membangun wibawa, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian selanjutnya, kita akan menyingkap mantra dan tirakat lebih dalam, versi edukatif, serta bagaimana filosofi Aji Gineng dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan spiritual dan sosial secara lebih praktis. Setelah memahami asal-usul dan hakikat ilmu Aji Gineng di bagian pertama, kini kita melanjutkan perjalanan ke inti. Bagaimana tirakat dan praktik batin dari Aji Gineng dapat memperkuat jiwa dan wibawa seseorang. Tirakat Aji Gineng. Prinsip dasar. Tirakat dalam Aji Gineng bukanlah sekadar ritual fisik atau mantra mistis yang menakutkan. Tirakat di sini lebih menekankan pada pembentukan disiplin batin, pengendalian emosi, dan ketenangan jiwa. Beberapa prinsip inti yang dapat dijadikan panduan, hening dan kesunyian. Sehari-hari, setiap hari sediakan waktu untuk duduk diam. Fokus pada napas, detak jantung, dan ketenangan pikiran. Prinsip ini membantu mengenali hawa nafsu sendiri dan belajar menahannya. Filosofi Jawa menyebut ini sebagai ngeningi ati, menenangkan hati sebelum berbicara atau bertindak. Zikir dan doa mengulang doa-doa Islami, seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah sambil merenungkan makna setiap kata. Tujuan, menenangkan hati, membangun kesadaran diri, dan memusatkan energi batin. Dalam konteks kejawen, ini bisa diselaraskan dengan doa-doa leluhur yang menekankan kesabaran dan ketenangan, mengendalikan pikiran negatif. Saat muncul perasaan marah, iri, atau takut, jangan menindaklanjutinya secara impulsif. Catatan edukatif, tuliskan perasaan tersebut, renungkan dan lepaskan melalui meditasi ringan. Ini adalah bentuk tirakat modern, menekankan pengendalian diri sebagai inti dari Aji Gineng. Rutinitas dan disiplin konsistensi harian sangat penting. Orang yang mampu duduk hening secara rutin, berzikir, dan menenangkan hati, lambat laun akan memancarkan aura positif. Rutinitas ini menjadi fondasi wibawa batin, karena ketenangan yang stabil memengaruhi lingkungan sekitar. Mantra dan doa, versi edukatif. Dalam tradisi Aji Gineng dikenal mantra dan doa untuk penguatan batin dan ketenangan jiwa. Perlu ditekankan, ini bukan untuk menyerang atau mengendalikan orang lain, tapi sebagai latihan fokus dan disiplin diri. Beberapa contohnya, doa penguat hati. Ya Allah, tuntunlah hatiku agar selalu tenang, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi setiap ujian. Bacaan ini bisa diulang 3-7 kali dalam hening, membantu menenangkan pikiran dan menata energi batin. Wirid ketentraman, mengulang la ilaha illallah sambil menghirup napas panjang dan perlahan. Fokus pada arti dan getaran kata, bukan sekadar mengucap. Filosofi, batin akan terbimbing, aura positif akan terpancar secara alami. Meditasi, reflektif, ala Aji Gineng, duduk dengan posisi nyaman, mata terpejam, tangan di pangkuan. Bayangkan cahaya yang hangat dan tenang mengalir dari hati ke seluruh tubuh. Tujuannya menenangkan energi negatif, memperkuat konsentrasi, dan membangun wibawa batin. Filosofi mendalam,
dari tirakat Aji Gineng. Aji Gineng bukan hanya soal ritual atau mantra. Filosofi mendalamnya mengajarkan ketenangan adalah kesaktian. Orang yang tenang dapat menghadapi situasi sulit tanpa panik. Orang yang gelisah mudah terbawa emosi dan kehilangan arah. Kesabaran adalah kekuatan kesabaran dalam menghadapi masalah, kritikan, atau bahkan kezaliman, menunjukkan kekuatan batin yang sebenarnya. Dalam Islam disebut, orang yang sabar mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah. Mengalahkan diri sendiri adalah juara sejati. Hawa nafsu, amarah, dan kebiasaan buruk adalah musuh terbesar. Mengendalikan diri adalah tanda kekuatan sejati yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aura positif menarik orang lain. Orang yang tenang, sabar, dan bijaksana secara otomatis akan memancarkan aura yang menenangkan. Ini adalah bentuk kesaktian halus yang membuat orang lain merasa hormat dan nyaman tanpa perlu dipaksakan. Praktik modern Aji Gineng menerapkan Aji Gineng di era modern berarti mengadaptasi prinsip-prinsipnya agar relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pengendalian emosi di tempat kerja. Saat menghadapi konflik dengan rekan kerja, tarik napas, diam sejenak, dan pikirkan langkah terbaik. Orang yang tenang lebih dipercaya dan dihormati, serta mampu mengarahkan situasi dengan bijak. Membangun wibawa sosial. Wibawa bukan soal gelar atau kekayaan, tetapi konsistensi dalam perilaku dan ketenangan dalam ucapan. Orang yang sabar dan tenang akan menjadi teladan dan orang lain akan mengikuti secara alami. Meditasi dan mindfulness. Duduk diam selama 10-15 menit setiap hari, fokus pada napas dan hati. Praktik ini mirip dengan tirakat Aji Gineng, namun dikemas dalam bentuk modern yang aman dan praktis. Pengelolaan konflik. Orang yang memiliki ketenangan batin akan mampu menyelesaikan masalah tanpa harus menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Prinsip Aji Gineng mengajarkan diam yang terkontrol jauh lebih kuat daripada kata-kata kasar atau tindakan gegabah. Perbandingan lebih mendalam dengan ajian lain. Mari kita lihat lebih jelas perbedaan Aji Gineng dengan ajian lain. Ajian Ko Ilmu. Fokus hasil cara kerja Aji Pancasona. Kekuatan fisik and kebal mampu melawan lawan secara nyata, tirakat fisik dan mantra kasar Aji Semar. Mesem daya tarik sosial and asmara. Orang lain tertarik and menyukai pemilik tirakat untuk pesona dan komunikasi. Aji Gineng ketenangan, batin and wibawa, aura tenang, emosi terkendali, dihormati. Tirakat hening, zikir, refleksi diri. Dari tabel ini terlihat, Aji Gineng lebih menekankan pada pengendalian diri, kesabaran, dan ketenangan batin. Hasilnya bukan tampak di fisik, tapi terasa dalam aura dan wibawa pemiliknya. Hikmah dan pesan moral ilmu batin untuk kebaikan. Semua ilmu, termasuk Aji Gineng, seharusnya digunakan untuk menolong, bukan untuk menyakiti. Tujuan akhir adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kekuatan hati lebih dahsyat daripada kekuatan tubuh. Orang yang tenang mampu menghadapi situasi ekstrim tanpa panik. Orang yang gelisah sering gagal meskipun secara fisik kuat. Kesederhanaan adalah kunci. Aji Gineng mengajarkan bahwa kesederhanaan, keheningan, dan pengendalian diri lebih bernilai daripada kemegahan yang terlihat. Kebijaksanaan dalam tindakan diam bukan berarti pasif, tetapi selektif dalam bertindak. Setiap keputusan yang lahir dari ketenangan batin biasanya lebih tepat dan berdampak positif. Setelah memahami asal-usul tirakat dan filosofi Aji Gineng di bagian 1 dan bagian 2, kini saatnya kita menutup perjalanan ini dengan kisah nyata, refleksi batin, dan penerapan praktis. Di sebuah desa di Jawa Tengah terdapat seorang tokoh yang dikenal tenang dan bijaksana. Ia tidak memamerkan kekuatan atau wibawa, namun setiap perkataannya dihormati dan setiap keputusannya
diikuti dengan rasa percaya. Orang-orang desa bertanya-tanya, apa rahasianya? Ternyata, ia menjalani tirakat hening dan refleksi batin setiap hari. Duduk diam di pagi hari, membaca doa, menenangkan hati, serta mengamati pikiran sendiri. Dalam praktiknya, ia sering menghadapi konflik antara warga atau keluarga. Alih-alih memaksakan kehendak, ia menggunakan prinsip Aji Gineng. Diam, sabar, dan bijaksana sebelum bertindak. Lama-kelamaan, orang-orang belajar menghormati dan meneladani ketenangannya. Dari kisah ini terlihat bahwa Aji Gineng bukan sekadar legenda, tetapi ilmu batin yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, memberikan wibawa dan keharmonisan tanpa kekerasan. Studi kasus modern pemimpin di perusahaan seorang manajer di Jakarta menerapkan prinsip Aji Gineng dalam kepemimpinannya. Alih-alih berteriak atau memaksakan keputusan, ia mengedepankan ketenangan, mendengarkan setiap anggota tim, dan menimbang keputusan secara hati-hati. Hasilnya, tim menjadi lebih solid, konflik berkurang, dan produktivitas meningkat. Guru sekolah seorang guru menghadapi siswa yang nakal dan gaduh. Dengan sabar, guru ini menenangkan dirinya, berbicara dengan kata-kata yang bijaksana, dan tidak membalas emosi negatif. Dalam waktu singkat, siswa mulai menghormati dan meneladani guru tersebut. Kehidupan pribadi seorang ibu rumah tangga menghadapi tekanan dari keluarga besar. Dengan prinsip Aji Gineng, ia belajar menenangkan hati, mengelola emosi, dan bertindak bijaksana. Hasilnya, suasana rumah menjadi lebih harmonis dan masalah keluarga dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Refleksi spiritual Aji Gineng mengajarkan bahwa kesaktian sejati tidak selalu terlihat. Orang yang sabar, tenang, dan bijaksana memancarkan wibawa tanpa perlu dipamerkan. Filosofi ini sangat sejalan dengan ajaran Islam. Orang yang sabar dan menahan diri adalah lebih mulia. Mengalahkan hawa nafsu sendiri adalah jihad yang terbesar. Dalam perspektif kejawen, ilmu ini disebut sebagai kesunyian yang menguasai dunia batin. Artinya, ketenangan hati memberi pengaruh yang kuat, tetapi tidak agresif. Orang lain merasa nyaman dan hormat secara alami. Penerapan praktis lanjutan meditasi dan mindfulness. Duduk diam 10-20 menit sehari, fokus pada napas dan hati. Latihan ini meningkatkan kesadaran diri dan menenangkan pikiran. Pengendalian emosi. Sebelum menanggapi situasi sulit, tarik napas, pikirkan solusi terbaik, jangan bereaksi secara impulsif. Ini adalah bentuk tirakat modern dari Aji Gineng. Membangun wibawa sosial konsistensi, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam tutur kata dan tindakan membangun wibawa yang nyata dan alami. Menebarkan aura positif. Orang yang tenang dan sabar akan memancarkan energi yang menenangkan lingkungan sekitar. Ini memudahkan terciptanya hubungan harmonis, kerjasama, dan rasa aman. Integrasi nilai spiritual dalam kehidupan modern memadukan zikir Islami dengan refleksi diri secara harian, menjadikan ketenangan batin sebagai kekuatan, bukan sekadar konsep kuno, menggunakan filosofi Aji Gineng untuk pengembangan pribadi, kepemimpinan, dan hubungan sosial, perbandingan dan hikmah moral. Berikut ringkasan pembelajaran dari ketiga bagian. Aspek Aji Gineng. Catatan fokus ketenangan batin, wibawa, pengendalian diri. Tidak tampak fisik tetapi sangat berpengaruh. Praktik tirakat hening, doa, meditasi. Bisa diadaptasi dalam kehidupan modern. Filosofi. Mengalahkan hawa nafsu sendiri lebih mulia daripada mengalahkan orang lain. Sejalan dengan ajaran Islam dan kejawen. Manfaat keharmonisan sosial, pengendalian emosi, aura positif. Cocok untuk pemimpin, guru, dan orang yang ingin berkembang secara spiritual. Hikmah moral, ilmu batin bukan untuk pamer kekuatan atau menakut-nakuti orang,
tetapi untuk membimbing diri sendiri, menenangkan hati, dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Sedulur Roso, perjalanan kita menyingkap ilmu Aji Gineng telah sampai di penghujung. Kita telah belajar asal-usul dan sejarahnya di perpaduan budaya Jawa dan nilai Islam, tirakat dan prinsip pengendalian batin versi edukatif, filosofi ketenangan, kesabaran, dan wibawa halus, penerapan modern dalam kehidupan sosial, profesional, dan pribadi. Semoga ilmu ini menjadi cahaya batin, bukan sekadar cerita legenda. Gunakan untuk menenangkan hati, menata diri, dan menebarkan aura positif bagi lingkungan sekitar. Sebagai penutup seperti biasa, sakderma, sedulur, yen dirasa manfaat, tinggal ke jejak kebaikan. Amargi ilmu ikumur bei berkah menawa dienggo bebarengan. Terima kasih telah mengikuti seri lengkap ilmu Aji Gineng di channel Olah Roso 7. Semoga setiap langkah kita menjadi berkah, setiap niat kita menjadi murni, dan setiap hati kita menjadi tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.